Oke guys, terima kasih. Kita hari ini belajar lagi intensif TKA ya, bareng sama Miss Neni ya. Nah, kita akan share screen ya. Sip, sudah muncul ya. Nah, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 6. Oke, adik-adik. Nah, yuk kita langsung masuk saja ya, bahas soal nomor 1. Nah, seperti biasa adik-adik pakai apa? Pakai klik method ya. Pakai klik method K-nya itu untuk apa? Ke Ya, kenali pertanyaannya. Kak, apa yang menyebabkan langit berwarna biru pada siang hari? Nah, di sini coba perhatikan teksnya. Apa yang menyebabkan langit berwarna biru pada siang hari? A. Cahaya matahari berwarna biru. B. Warna biru lebih mudah dihamburkan oleh atmosfer. Atau C. Partikel atmosfer hanya memantulkan warna biru. Atau D. Mata manusia tidak bisa melihat warna lain. Oke, silahkan ya sambil di scanning nih, baca cepat, mana boleh digaris bawahi. Oke, A, B, C, atau D. Semua menjawab ya. A, B, C, D. Afia sudah? Belum. Kiandra udah? Kiandra Dah. B. Siap. Anin apa? Anin B juga. Oke, Afia? Afia B juga. Oke guys, semuanya sudah menjawab ya. Semuanya menjawabnya B. Warna biru lebih mudah dihamburkan oleh atmosfer. Di sini ada ya, di alinea keberapa? Satu. Halo Najwa. Langsung ya Najwa ya. Kita baru bahas masuk ke soal nomor 1 ya. Oke, siapin catatannya ya. Hai. Oke, langsung ya di nomor 1 nih. Nah, jadi apa yang menyebabkan langit berwarna biru pada siang hari? Betul, semuanya jawabannya B ya. Warna biru lebih mudah dihamburkan oleh atmosfer. Di alinea keberapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Nih, warna biru dan ungu memiliki gelombang pendek sehingga lebih mudah dihamburkan oleh partikel atmosfer. Nah, itu ya. Jadi nemu jawabannya di alinea keempat. Boleh disalin dulu, guys. Oke. Kiandra, kenapa off cam? Gitu, gitu. Udah bisa open cam kan? Nah, yuk, biar kita sama-sama fokus. Terima kasih. Sudah dicatat? Udah. Najwa udah? Oke, sip. Yuk, sekarang kita ke soal nomor 2. Alhamdulillah. Asar ya? Nunggu maghrib ya? Ngabuburit ya bareng Komuba. Oke. Kita udah pertanyaan nomor 1. Sekarang kita akan ke pertanyaan nomor 2. Nah, oke, kita pakai klik method lagi ya adik-adik ya. Nah, kenali dulu pertanyaannya ya. Kak, kenali pertanyaannya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Satu, cahaya matahari terdiri dari 7 warna. Dua, warna merah memiliki panjang gelombang terpendek. Tiga, hamburan Rayleigh menyebabkan warna biru lebih banyak dihamburkan. Empat, saat senja langit berwarna merah karena warna biru sudah banyak dihamburkan. Lima, di Mars langit berwarna kemerahan karena karena apa ini? Karena dekat dengan Mars. Berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan yang benar? A. 1, 2, 3, B. 1, 3, 4, C. 1, 3, 4, dan 5, atau D. 2, 3, dan 5.
Oke, sekarang adik-adik langsung baca Ini teksnya nomor ya. 5 apa, Miss? Nomor Langsung 5 apa? nomor 5 Miss, di Mars belum. langit berwarna kemerahan karena dekat Mars. Hah? Oke, silahkan temukan jawabannya. Mana? Oke, Kiandra B. 1, 3, dan 4. Najwa udah? Belum. Anin udah? Apa Nin? B. Anin B juga. Kalau Afia apa? Belum. Aku udah. Aku cek. C. Oke. Oke, yang menjawab B ada 3 ya. Kiandra, Anin, dan Najwa. Yang C, 1, 3, 4, dan 5 ada Afia. Oke, kita bahas ya. Jawabannya adalah berdasarkan teks di atas. Pernyataan yang mana berarti? Pernyataan yang ini ya. Mana pernyataan yang benar? 1, 3, 4, dan 5. 1, 3, dan 4. Nah, jawaban yang benar adalah C. Yes, 1, 3, 4, dan 5. Oke, Soalnya itu oke nomor adik-adik. 5 nggak jelas. Di Mars langit berwarna kemerahan karena Ya, ketutupan itu tuh, ketutupan icon. dekat ini tuh dekat dekat dengan Sama Mars. sama sama yang bawahnya kepotong. Oh, yang ini nih tampak Ya. kemerahan Mm-mm. karena debu. Oke, boleh dicatat ya. Oh, yang ininya ya, ketutupin ya. Iya, makanya aku bingung. Oke, Kiandra. Adik-adik nggak usah takut salah ya. Di sini kita sama-sama belajar. Oke, good. Soal nomor 2 sudah. Oke, sudah dicatat semuanya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal selanjutnya adalah, oke, nomor 3. Nomor 3 dulu ya, lewat. Yuk, oke, kita pakai klik method lagi ya. Kenali lagi pertanyaannya. Apa tujuan gerakan 15 menit membaca? A. Mengurangi waktu belajar di kelas. B. Mewajibkan siswa membaca buku pelajaran setiap pagi. C. Membiasakan siswa membaca buku non-pelajaran sebelum pelajaran dimulai. Atau D. Menggantikan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, coba lihat di teksnya. Di situ teksnya tentang manfaat membaca 15 menit sehari. Oh. Oke, Kiandra dan Najwa C. Yang online sudah menjawab, guys. Oke, yang offline, Anin dan Afia, jawabannya apa? Afia C. Oke, Anin C juga. Oke, kita bahas sama-sama ya. Oke, semuanya empat-empatnya menjawab C. Jadi, manfaatnya untuk membiasakan siswa membaca buku non pelajaran sebelum dimulai. Oke, kita lihat ada di alinea keberapakah? Siapa yang bisa menjawab? Alinea sa satu. Ini satu ya. Ini satu alinea satu, ini alinea dua. Nah, ini judul ya. Manfaat itu kita kasih namanya judul. Kalau ini alinea satu, di mana gerakan ini mewajibkan siswa membaca buku non pelajaran selama 15 menit sebelum dimulai. Yes, betul. Semua jawabannya benar. Keren adik-adik. Yes. Boleh ya dicatat dulu.
Sudah? Belum ya? Oke, tenang. Oke, kita sudah ke soal nomor 3 ya. Sudah? Udah. Afia Najwa udah? Udah. Afia, Anin, Najwa, Kiandra. Sudah semua? Sudah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke. Nah, adik-adik, kita masuk lagi nih ke soal nomor 4. Kita kenali lagi pertanyaannya. Nya. Berdasarkan penelitian Universitas Pendidikan Indonesia, apa manfaat membaca 15 menit setiap hari? Wih, Yandra sudah jawab. Oke. A. Nilai matematika meningkat 50%. B. Kemampuan literasi meningkat hingga 30% dalam setahun. C. Siswa menjadi juara lomba baca. D. Semua siswa langsung pandai menulis cerita. Woi, mantap Kiandra. Alinea kedua ya. Siap. Najwa juga B. Oke. Afia dan Anin. B. Oke. B juga. Oke, dan semua jawabannya benar. Yes. Semuanya benar. B jawabannya ya. Kemampuan literasi meningkat hingga 30% dalam setahun. Nah, di mana? Di Alenia kedua. Betul nih yang dipanahin. 30% dalam setahun. Nah, ini kita baca skimming dengan cepat ya. Di garis bawahi sama adik-adik ya. Kemudian dilengkapi. Oh, jawabannya relate nih yang B. Gitu ya. Semuanya benar. Oke, good job. Awesome. Oke, sudah? Miss, Miss, Yep. Miss Leni puasa. Ya. Kenapa? Miss Leni puasa. Puasa dong. Kiandra puasa nggak? Insya Allah. Insya Allah. Di sini juga semuanya insya Allah puasa ya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, kita akan lanjutkan ke bahasan soal nomor berapa? 5. Nah, Oke, nomor 5. Wah, ini masih pada semangat, keren. Belum ada yang batal kan? Yes, oke. Yuk, nomor 5, adik-adik. Kenali lagi ya pertanyaannya. Pertanyaannya apa sih? Kita baca dulu ya. Klik kenali pertanyaannya. Bagaimana cara pemerintah mengatasi kurangnya buku bacaan di beberapa sekolah? A. Menghapus program membaca. B. Memberikan tugas membaca di rumah saja. C. Mengirimkan mobil perpustakaan keliling ke daerah terpencil. Atau D. Menambah waktu membaca menjadi 3 menit. Oke. Oke. Kiandra C, Najwa C. Afia dan Anin C barengan dua-duanya. C tanya ya. Sip. Mengirimkan mobil perpustakaan keliling ke daerah terpencil. Ada di alinea keberapa kah? 4. Wih, mantap. Alinea keberapa Kiandra? 4. 4, betul ya. 4 nih. 1, 2, 3, 4. Mengirimkan mobil-mobil perpustakaan ke daerah terpencil. Wow, semuanya keren. Benar semuanya. Boleh disalin ya.
Semakin bagus ya, bisa langsung dengan cepat memahami, dapat jawabannya di situ. Mudah, Kiandra? Mau dicatat nih sebentar. Oke. Yang offline ada smell something? Oke, yang online. Smell something. Kalau online nggak ke smell. Wangi. Smell something aja ya. Oke deh, yuk kita lanjut ya. Ke nomor 5. Tahan ya. Kita ngabuburit sampai jam 4. Setelah itu boleh beredar ya. Bentar banget. Iya, terus belajar. Oh iya, ada 2. Wow, semangat. Habis ini ada yang langsung belajar lagi katanya, nggak ngabuburit. Semangat, semangat. Yuk, kita masuk ke soal nomor 5. 6. Aduh, ada burung. Segala macam ada di sini. Ketawa. Oke, kita kenali pertanyaannya. Di awal cerita, Danu mengeluh karena tidak ada sinyal internet. Sikap Danu mencerminkan A. Rasa ingin tahu yang tinggi terhadap teknologi baru. B. Ketergantungan yang kuat pada gawai dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. C. Kekecewaan karena orang tuanya tidak memberinya fasilitas internet yang memadai. Atau D. Sikap seorang anak yang sangat mencintai alam dan ingin segera menjelajahinya. Nah, jawaban yang tepat, coba perhatikan dari teksnya tentang liburan yang berkesan. Jawaban yang tepatnya A, B, C. Najwa B, Kiandra B. Oke, Anin apa? Belum. Afia, hmm? B. B. Tinggal Anin nih. Anin B juga. Oke. Sip, semua menjawab B. Nah, kita lihat ya. Ada di Alenia. Wih, mantap. Kiandra Alenia ke berapa? Ke satu, kedua? Satu. Ke satu. Najwa ini Alenia ke berapa? Satu. Satu. Afia Anin ini Alenia ke berapa? Satu ya. Sepakat semuanya ini Alenia ke satu ya. Nah, di sini sudah ada ya. Awalnya mengeluh. Nah, ia merasa bosan. Nah, betul ya, ketergantungan yang kuat pada gawai dan kesulitan beradaptasi. Betul ya, di sini nih. Karena terbiasa selalu main gadget, ya kan? Jadi kalau nggak ada internet gabut gitu ya, marah-marah. Wah, aduh. Kalau di sini murid-murid aku nggak ada yang gitu ya, nggak ada ya. Asik. Mantap. Good job. Apalagi sekarang kita ngabuburitnya sambil bahas soal TKA ya. Oke, semuanya keren. Boleh disalin dulu. Keren banget. Sudah? Kiandra Najwa udah? Udah. 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 Siap. Yuk, kita lanjut ya. Nomor berikutnya berarti nomor berapa? Tuh, 7. 7. Oke. Hmm. Nah, kita langsung bahas, kenali pertanyaannya. Nomor 7. Nenek berkata, itu semua adalah hiburan yang tidak bisa dibeli oleh gawaimu. Maksud dari pernyataan nenek.
Pernyataan nenek apa? A. Nenek tidak menyukai gawai karena harganya mahal. B. Nenek ingin Danu membeli tiket untuk menikmati pemandangan sawah. C. Nenek ingin menyampaikan bahwa keindahan dan pengalaman alam memiliki nilai yang lebih tinggi dan tidak bisa digantikan oleh konten digital di gawai. Atau D. Nenek membandingkan bahwa harga paket data internet lebih mahal. Wih, nenek cakep banget ya, canggih. Nenek gaul. Nenek gaul, bener. Oke, yang online sudah menjawab. C, C. Yang offline, bagaimana yang offline? Ini Navia. B, Bandung. Bandung. Serius. Yang offline. B, Iya. dua-duanya B. Oke, wah kita punya dua kubu nih. Yang online menjawab C, ya. Yang offline dua-duanya menjawab B. Coba kita baca lagi teksnya. Coba baca lagi teksnya. Dia kira BSD. Ah, wah, habis ngomentarin nenek gaul, makanya jadi aja ya. Katanya kayak B. Iya, jadi jawabannya apa nih yang offline? C. C katanya guys. Direvisi guys. C. Wah, berarti semuanya kompak menjawab C. Oke guys, empatnya menjawab C. Dan jawabannya adalah benar C. Ya, itu semua adalah hiburan yang tidak bisa dibeli oleh gawaimu. Ya, betul sekali. Jadi kalau kita terus-terusan ke handphone gitu kan, itu pemandangan di depan tuh bagus banget kan. Nih di sini, wah Kiandra terima kasih udah ngasih ini nih. Nah, udah di garis bawahin. Lihat ada sawah yang menguning, terus ada burung dan aliran sungai. Hai, itu semua hiburan yang tidak bisa dibeli oleh gawai. Jadi kalau kitanya terus-terusan gini, nggak kelihatan sawah yang kuningnya, ya kan? Nggak kelihatan burungnya. Wow, nenek tadi sih. Nenek yang tadi bikin mengecoh yang offline Najwa ya. Biasanya kalau ada Najwa jadi bertiga di sini ketawa-ketawa ya. Gak apa-apa. Oke, Kiandra. Yuk, keren. Semuanya. Boleh dicatat dulu ya. Ini mah neneknya canggih emang. Udah langsung tahu ngebandingin harganya berapa gitu ya. Oke, sudah, Udah. sudah ya. Yuk, kita akan lanjut ke soal nomor berapa coba? 8. 8. Oke, sip. Kita masuk ke soal nomor 8, guys. Nomor 8, gimana nih? Kita kenali lagi pertanyaannya. Klik metode. Nah, kayak tadi ya udah bisa ngegaris bawahi ya, itu yang L-nya bagus, I-nya konsepnya apa? Kemudian kesimpulannya jawaban yang benar apa ya? Setelah membaca cerita Danu, nah kita tahu bahwa ia akhirnya menemukan kebahagiaan baru. Jika kamu menjadi Danu dan ingin mengajak teman-temanmu di kota untuk merasakan pengalaman serupa, cara efektif ya, paling efektif dan realistis yang bisa kamu lakukan adalah A. Membuat status di medsos bahwa liburan ke desa itu keren dan meminta mereka untuk datang. B. Menceritakan pengalaman seru, memancing, dan membuat layang-layang secara detail, lalu mengajak mereka berkemah di halaman belakang rumah untuk simulasi. C. Mengejek teman-teman yang hanya main game dan bilang bahwa kegiatan mereka membosankan. D. Membawa pulang oleh-oleh khas desa untuk dibagikan agar mereka tertarik. Ya. Anin B. Oke, Najwa Kiandra B. Kalau Afia apa? B juga. Oke, B, B, B. Wow, tambah ke sini tambah kompak semuanya B. Ya. Dan jawabannya adalah benar. Yes, semuanya benar. Dapat poin bintang. Yes. B semua. Benar ya.
Jadi yang paling efektif dan realistis ya ajakin aja ya. Ceritain terus ajakin di halaman belakang rumah. Oke, silakan dicatat guys. Sudah? Kiandra Najwa udah? Udah, Miss. Siap. Anin? Belum. Bentar ya, yang offline dikit lagi. Afia sudah? Oke, berarti semuanya sudah. Keren. Kita lanjut, guys, ke bahasan selanjutnya. Berarti sekarang kita akan masuk ke soal nomor berapa? 9. Oke, soal nomor 9. Kita kenali lagi pertanyaannya. Berdasarkan teks, apa indikasi awal bahwa semangat Jumat bersih dan hijau mulai mengendur? A. Bank sampah sekolah tidak lagi berjalan aktif. B. Siswa malas membuang sampah pada tempatnya dan taman jarang disiram. C. SD Nusantara kehilangan predikat adiwiyata. D. Ketua OSIS Laras merasa prihatin dan pusing. Oke, yuk yang offline jawabannya apa? Ayo, Afia dan Anip, jawabannya apa? Oh, Kiandra sudah menjawab. Oke, Kiandra dan Najwa B. Anin apa? Anin dan Afia? B. Oke, Afia B. Anin juga B. Oke guys, kita bahas ya. Jawabannya B. Oke, dapat di alinea keberapa? Wis, Najwa. Oke, good. Ada di alinea ke masih saat ini satu alinea ya. Ada di baris berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada di baris ke-8. Betul ya. Semangat mulai mengendur. Mundur, Sebagian mundur. siswa malas membuang sampah pada tempatnya. Oke, semuanya benar. Good job. Oke, good ya. Bagus semuanya aktif dan komunikatif. Keren. Boleh disalin. Ambil apa saya? Oh, cokan Umi yang mana? Oh, bentar, bentar, bentar. Eh, bentar, bentar, bentar. Iya, bentar. Yang ini, bet, yang laptop. Oke. Oh, ininya enggak. Oke, sip. Hati-hati, nak. Permisi, Teteh. Oke, sudah semua? Yuk kita lanjut ya. Sekarang soal nomor 10. Terakhir, wis. Yang mau ngabuburit. Coding sekarang? Nah ya, Senin ya? Mm-mm. Oke, soal nomor 10 guys. Kita kenali lagi yuk pertanyaannya. Oke, klik metode lagi. Laras ingin mengembalikan semangat teman-temannya. Ia memiliki beberapa ide. Manakah ide yang paling tepat? Karena menyentuh akar masalah dan mendorong kesadaran jangka panjang. 1. Membuat aturan tegas dengan hukuman membersihkan toilet bagi yang membuang sampah sembarangan. 2. Mengadakan lomba kebersihan antar kelas
dengan hadiah yang menarik setiap bulan. 3. Mengajak teman-teman diskusi untuk bersama-sama menuangkan kembali manfaat menjaga lingkungan. Bagaimana kenyamanan belajar mereka sendiri, bukan hanya demi predikat. 4. Melaporkan siswa yang malas kepada guru untuk diberikan teguran tegas. Yang A, B, C, atau D. Kiandra yang C. Oke. Oke, Najwa, Anin, Afia, jawabannya apa? Oh, Najwa C. Anin apa? C. Anin C. Afia. C. Afia C juga. Oke, kita bahas ya. Yang C ini pernyataan 2 dan 3 yang benar. Berarti 2 itu apa? Mengadakan lomba kebersihan antar kelas dengan hadiah yang menarik setiap bulan dan mengajak teman-teman diskusi untuk bersama-sama merenungkan kembali manfaat menjaga lingkungan ya. Terus kenyamanan belajar bukan hanya demi predikat. Oke, dan jawabannya adalah benar semua. Yes. Oke, boleh disalin. Wow, adik-adik tambah oke nih. Sip. Nah, ini. Tentang matematika yang bilangnya gitu. Nah, cuma ini sudah seperti ini ya. Awal mulanya dari sudah, Najwa udah? Udah. Udah. Kiandra udah? Via dan Anin sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut lagi ya. Lanjut temenin ini. Oke, Sama. kita lanjut ke soal nomor 11. Soal nomor 11. Jeng, jeng, jeng. Kita kenali lagi pertanyaannya. Masalah di SD Nusantara sering terjadi di banyak tempat. Semangat hanya muncul saat ada penghargaan. Nilai penting apa yang paling utama ingin disampaikan penulis melalui konflik dalam cerita ini? Oke. A. Penghargaan adalah tujuan utama dari setiap kegiatan. B. Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab yang harus didasari kesadaran pribadi, bukan sekedar meraih pujian. C. Guru dan OSIS harus selalu mengawasi siswa agar tidak malas. Atau D. Lebih baik tidak usah mengikuti program Adiwiyata jika tidak sanggup menjalankannya. Oke, yang online sudah menjawab. B. Dua-duanya, Kiandra dan Najwa. Gimana, Anin? B. Afia. Oke. Iya, jawabannya semuanya benar, betul ya. Ada di sini nih. Oke. Jadi mempertahankan ya, mempertahankan, menjaga lingkungan itu bukan hanya demi mempertahankan predikat ya, tapi untuk kebaikan bersama. Kalau misalnya hanya mempertahankan predikat, begitu ada lomba bersih, nggak ada lomba kotor. Ya, oke, good job. Yuk, boleh disalin. Kita sudah di nomor 11. Sudah. Yang offline dan online, Afia sudah? Afia udah? Udah. Anin? Udah. Najwa sama Kiandra juga udah? Udah.
Yuk, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 12. Oke, soal berikutnya adalah nomor 12. Oke, nah kita kenali dulu ya pertanyaannya. Klik. Sekarang nomor 12. Tadi kan udah 11. Iya, oke. Yuk, selain kecewa, mengapa Andi mengumpat? Ayah selalu begitu, kerja terus. Nah, di sini ada tanda seru. Mengumpat ya, ngambek gitu ya. A. Karena Andi membenci pekerjaan ayahnya. B. Karena Andi memiliki pemahaman yang terbatas dari sudut pandangnya sendiri bahwa ayahnya sengaja memilih kerja daripada mengajaknya liburan. C. Karena Andi tahu ayahnya memang lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarga. D. Karena Andi sedang mencoba menghibur Dina dengan ikut marah pada ayah. Oke, kenali pertanyaannya. Ada yang muncul. Misalnya sudah berbuat kebaikan di paginya, ya. Berarti di sore hari ini, di siang hari ini berbuat satu tadi langsung marah-marah otomatis. Oke, Kiandra. Oke, bagaimana nih yang offline? Anin dan Afia jawabannya apa? Jawabannya B. Kalau Afia apa? Jawabannya B. Oke, kita lihat ya. Selain karena kecewa, mengapa Andi mengumpat? Ayah selalu begitu. Kerja terus. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ada awalnya apa nih? Ayahnya udah bersiap beli tiket online. Ayahnya udah beli tiket belum? Nah, ini. Ayah sudah beli tiket online untuk Andi, Dina, adiknya. Ya kan? Namun rencana itu tiba-tiba batal. Ayah tiba-tiba mendapat telepon darurat dari kantor dan harus segera pergi. Nah, berarti adik-adik kalau kita lihat dari teks ini pemahamannya ya, ayahnya berarti lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarga. Ya, jadi jawabannya tepatnya yang C. Karena Andi tahu ayahnya memang lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarga. Karena kan langsung ditelepon ya sama atasannya. Tiba-tiba harus masuk padahal udah beli tiket online ya. Makanya di sini Andi ngambek mengumpat, ayah selalu begitu, kerja terus, ya kan? Ya, jadi gimana dong kata Andi? Ayah sih mentingin kerjaan daripada keluarga. Jadi Andinya ngumpat kerja terus. Gitu ya. Jadi yang tepat adalah yang C. Semangat. Tuh, sepower itu. Yeay. Oke, nah coba sampai sini adik-adik mudah dipahami. Aku mau nanya dulu yang offline deh. Anin sampai nomor berapa nih? 13. Bisa dipahami?
Bisa. Kalau Afia? Bisa. Oke. Kalau Najwa gimana? Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Kiandra? Bisa. Bisa Lancar. banget? Insya Allah. Oke, kita lanjut ya. Habis ini bisa ngabuburit deh. Yuk kita lanjut nomor berikutnya. Nah, yuk kita kenali lagi ya pertanyaannya. Andi bingung harus berbuat apa. Ia ingin merayakan hari Minggunya, namun liburan batal. Jika kamu menjadi Andi, langkah paling bijak yang bisa kamu lakukan adalah A. Merajuk, dan mengunci diri di kamar seharian agar ayah dan ibu merasa bersalah. Atau B. Menyalahkan ayah dan ibu sepanjang hari karena sudah merusak rencana. C. Mengatur nafas. Menerima keadaan, lalu mengajak Dina bermain atau menonton film di rumah sambil menemani ibu yang sedang sakit. Atau D. Menelpon ayah terus-menerus untuk menerima seharusnya pulang ayah. Gitu. Ayo, yang offline udah B. Yang online B. C. C. Anin C juga. Avia C C juga. Wah, C C C C nih. C C C C nih, guys. Semuanya Benar. menjawab kompak di C. Mengatur nafas, menerima keadaan, lalu mengajak Dina bermain. Wah, keren nih jawabannya semuanya benar. Yes. Good job. Betul adik-adik. Jawabannya C. Gimana kalau lagi kesel mengatur nafasnya? Gitu? Oh enggak, kalau Anin gimana? Oh gitu. Enggak, gimana? Oh, kalau Afia gimana? Enggak. Kalau Najwa gimana Najwa ngatur nafasnya? Gimana nih? Ditanya gini, gini enggak. Kalau lagi marah kan, lagi kesel, ya kan? Gitu kan? Bawaannya kan nafasnya dia marah. Jadi di sini disuruhnya apa? Ngatur nafas. Bijak ya? Ih, keren adik-adik hebat. Good job. Oke, sudah dicatat semua. Wih, kenapa pada enggak? Oke guys, Kiandra Najwa sudah? Kasih Udah. jempol. Sudah. Afia Anin sudah? Sudah. Belum, jangan dulu gini. Belum. Belum ada lagi pertanyaannya. Sabar. Ya Najwa ya. Aduh. Oke. Kita ke pertanyaan nomor 14 guys. Ih, keren-keren ya adik-adik sekarang. Menjawabnya sudah fast. Udah mau pada ngabuburit ini mah. Lapar, Oke. Miss. Lapar, Miss. Iya, ih sama aku juga. Ih, Wih, mau udah nyiapin apa emang Kiandra? Buat nanti belum. buka? Belum nyiapin apa-apa. Belum. Di depan rumah Kiandra banyak yang jualan ya. Iya. Oke, yuk nomor 14 kita kenali pertanyaannya. Apa tema yang paling tepat untuk puisi di atas? A. Keindahan alam. B. Kegembiraan bermain. C. Persahabatan. Atau D. Kasih sayang orang tua. Persahabatan. Anin, persahabatan. Bagai kepompong. Afia apa? Besti. Oh, Najwa dan Kiandra sudah duluan jawab Besti. Betul jawabannya. Keren semua. Di sini ada Besti ya, sahabatku. Jadi Sahabat. pasti tema yang tepatnya
Sahabatan. Ini udah paling relate. Good job. Oke, sip. Sudah ya? Nah, ini paling singkat menulisnya. Asik deh. Soal terakhir. Wah, semuanya senyum kalau soal terakhir. Udah nyiapin, kayaknya udah pengen beli-beli apa gitu ya. Yuk, soal nomor 15, soal terakhir. Kita kenali lagi pertanyaannya. Amanat yang ingin disampaikan penyair dalam puisi adalah A. Kita harus bersedih jika kehilangan sahabat. B. Sahabat sejati adalah yang menemani kita hanya saat senang. C. Kita harus menghargai dan menyayangi sahabat yang selalu ada untuk kita. Atau D. Lebih baik bermain sendiri daripada bersama teman. Cek, cek, cek. Ani happy banget hari ini. Cek. Oke, Afia apa? Cacing. Oh, cacing. Cacing. Kiandra dan Najwa juga sudah menjawab. Cek, cacing. Kita harus Cendol. menghargai. Apa, Kiandra? Cendol. Cendol katanya. Jangan cacing. Bener juga. Coba cari C lain selain cendol cacing. Cilok. Cireng. Cilok. Apa? Cucur. Oh, ini mah yang pada Cimol. lapar ini mah ya. Cimol, bener. Bener-bener ya. Ciluk. Oke. Cilor. Cilor. Wih, cilor, cimin. Udah semua ci ya. Oke, guys. Semuanya benar. Good job. Dan semuanya dapat bintang. Awesome. Boleh dicek. Hebat. Adik-adik keren. Sudah lebih teliti, terus komunikatif, aktif ya. Sudah oke. Coba. Kalau sudah dicatat? Sudah. Siapin catatannya, kita mau foto bareng. Ausa. Najwa gimana hari ini belajar TKA-nya nih hari ini? Seru. Seru. Kiandra. Kiandra ada di sana? Oh, ada. Loh. Ada. Oh, ada. Iya, jawabannya apa? Hah, belajar hari ini gimana? Seru. 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 Kasih reactionnya dong. Yo, kasih reactionnya bareng jempol boleh. Nah, seru. Wih, pakai kacamata. Najwa. Kiandra gimana serunya? Oke, kalau dari Anin gimana belajar hari ini? Seru. Afia. Oke, hari ini udah jempol. Ih, mantap. Keren. Ini tuh nge-freeze kah akunya? Iya. Iya, mereka yang nge-freeze ya? Hanya langsung apa? Iya kan? Akunya yang masih ada. Iya, iya. Sambil menunggu mereka on lagi, boleh mana catatannya foto dulu yang online. Hai, hai. Apa ini? Nge-freeze ya. Oke, siapin dulu. Oke, wait. Yang online dulu. Satu, dua. Vi, lihat sini. Hah? Yuk, Anin juga. Satu, dua. Ntar dulu. Oke, yang online, yang online. Satu, bentar. Satu, dua. Tunggu, tahan semuanya. Pegang catatannya ya. Aku mau foto bareng. Online dan offline. Oke, siap. Mana? Satu, dua. Cheese. Kasih jempolnya mana? Wait. Aku fotoin dulu.
Oke deh guys. Ya, nah hari ini kita sudah menyelesaikan semua soalnya ya. Keren-keren adik-adik hebat. Nah, habis ini boleh ngabuburit ya. Semuanya tadi bilang seru dan mudah. Terima kasih ya adik-adik yang sudah belajar, tetap belajar, saum tetap semangat dan tetap mau latihan soal untuk intensif. Kita ketemu lagi minggu depan ya di waktu yang sama. Kita tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bihamdika Asyhadu an asyhadu la an la ilaha illa ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah, Iya, makasih dadah. Najwa. Makasih, Ya, Miss. makasih sama-sama. Selamat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dadah. Keren, keren.